Karena mitos sebelum gunung gede itu kadang gini, ada yang ngomong betah gitu. Itu dia bisa bikin celaka tuh. Misalkan gini, kita ngomong betah jadi nggak pengen pulang gitu. Nah itu mistisnya gunung gede. Oh, Bisa kita yang bilang. Kita ngomong gini deh, oh betah ntar aja pulang aja, pengennya di sini. Nah itu yang bahaya bang. Udah mau mulai turun gitu kan, gue kan turun udah packing rapi-rapi, tenda carry dulu, gue foto-foto dulu, foto-foto, gue turun dah tuh. Dan gue turun gerimis, udah mulai ngaco lagi nih alam nih, gak bersahabat persis dah. Gue gerimis, udah gue pakein semua, anak-anak tim gue pakein jas hujan, gue ngalah, gue gak pakai jas hujan. Dan temen gue ada atur, sekarang ikut aturan gue gitu. Jadi gue nyari gitu kan, gue ngerasain aura mana orang yang mau diambil gitu. Jadi orang yang ikut gue itu 3 orang, yang anak kecil, yang temen gue yang Batak, sama cewek yang indigo. Nah 3 ini gue rangkul. Sisanya gue jadi berempat. Jadi sisanya itu sama temen gue yang udah pernah naik gunung gede juga. Dan gue herannya ketika kita mencar, dia aman-aman aja tuh. Teman-teman gue yang lain aman-aman aja. Jadi dia duluan, gue belakangan bang. Gue pas mau turun, pas udah udah surken gitu kan, lewatin surken tuh mau turun, gue nemu nih bang, nemu gundu gitu. Hal aneh dong, mana ada sih orang main gundu di gunung gitu kan. Iya juga sih. Itu gue yang heran tuh yang pertama. Terus gue ini dong, gue kantongin nih bars atau suatu lambang agar gue tahu gitu kan, ini maksud dari gundu itu apa gitu kan. Pas gue kantongin, temen gue udah gue bagi, temen gue udah duluan dah tuh. Karena ini yang si indigo ini nih, yang si indigo ini udah mulai lemes deh. Kayak mungkin kalau orang ya yang punya indigo, mungkin siapa lah gitu, ketika tempat ke gunung pasti beda. Iyalah. Pasti dia ngerasain aura-aura yang berbenturan gitu di badan dia. Termasuk gue juga sama bang. Ketika gue ke tempat-tempat mana, ketika belum bersahabat, gue masih berbenturan tuh bang. Pas temen gue udah mulai nih, ini ada 3 orang yang gue jagain gitu kan. Gue jalan, udah turun tuh hujan tuh, dan bener aja tuh, nih yang cewek indigo itu berhenti, dia nggak kuat. Itu baru nyampe pos 4. Pos 4 gue berhenti, teman-teman gue suruh jalan, untung gue bawa HT gitu kan. Ternyata temen gue udah nyampe pos 3. Dan gue tanya ada kendala apa enggak, kagak ada. Kan beda kan, ketika gue naik kan kita ada kendala semua tuh. Ternyata yang bikin kendala itu ada di tempat gue gitu bang, ada di kelompok gue. Soalnya sisa temen gue yang ini kan gue berempat, sisanya tuh aman-aman aja gitu. Ternyata gue istirahat, cuman gue kasih istirahat 5 menit bang, karena cuaca ekstrim itu bahaya bang kalau udah hujan. Terus sedangkan gue turunnya itu jam 12 siang tuh gue turun. Pas gue turun lagi, gue udah 5 menit dia masih ngeluh tuh. Cuman gue paksa. Cowoknya mah biasa aja, karena dia udah nyerahin semuanya ke gue cowoknya. Karena dia ngomong, lo yang tahu jalan sini, lo yang udah kesini, lo yang tahu cuaca sini, gue lebih baik diatur sama lo, katanya gitu. Gue turun tuh, udah nyampe pos 3 berhenti lagi tuh. Dan temen gue ternyata udah nyampe base camp bang. Iya, gue tanya, alhamdulillah. Tapi dia nggak ada kendala gitu kan? Nggak ada. Gitu. Dia cuaca cuma gerimis sama bang. Sama. Cuman yang di kelompok gue nih ngaco. Satu, gue lupa logistik itu ada di tempat temen gue semua, sampai air minum. Jadi gue tuh ketika nyampe pos gue beli. Air minum di gunung bahaya bang. Iya. Bukan bahaya, maksudnya mahal. Kita potong goreng. Kantong tipis. Iya makanya itu. Terus pas gue nyampe pos 3 baru kendala di sini bang.
Dia udah mulai nggak kuat kerilnya, jadi dua-duanya gue yang bawain. Yang anak kecilnya malah biasa aja bang. Gue kira anak kecilnya nih yang bakalan ditarik, ternyata dia enggak. Cuman si indigonya ini udah nggak kuat. Gue jalan udah terbata-bata gitu kan, udah dituntun. Jadi gue nuntun orang kayak orang jompo gimana sih. Di situ gue udah ada kendala-kendala aneh lah. Sempet gue berhenti, gue pegang dulu gitu kan bang. Gue pegang pikirannya dia kan, palanya dia udah enakan tuh. Gue jalan lagi. Gue sibuk sama yang kecil juga. Gue juga wanti-wanti bang, walaupun di biasa aja. Gue sibuk megangin yang kecil, anak kecil. Dan ternyata temen gue nyasar. Gue di depan gue udah gak ada tuh. Nih cewek cowok ini udah gak ada di depan. Gue lari ngikutin track. Jadi yang anak kecil itu gue suruh tunggu bentar. Dia juga ketakutan kan. Cuman gue suruh tunggu di situ. Jadi gue tinggal. Bisa nyasar kan, treknya satu jalan. Beda bang. Kalau gunung gede itu cabang akar, jadi kepotong sama akar pohon. Terus gue udak bang. Kan dia jalannya pelan bang. Gue lari sekencang-kencangnya, kagak ada. Berarti otomatis bukan di jalur dia di luar jalur. Gue balik lagi bang. Gue ngudak tuh, udah semakin jauh. Gue balik lagi. Dan untungnya tuh si anak kecil ini nih nggak kenapa-napa tuh. Gue nyari bareng tuh sama dia. Ternyata dia tuh belok kiri, nggak ke kanan, nggak turun ke bawah. Pas dia udah agak jauh baru gue panggil, dia nggak denger. Sampai gue tepok. Nih gue deket kayak lo, dia gue panggil nggak nengok. Gue tepok baru dia kaget. Katanya dia ngikutin pendaki lain. Gue tanya ciri-cirinya kayak siapa gitu, dan dia yang jelasin pakai jaket bulu angsa biru gitu kan, tas keril warna merah gitu kan, terus udah ada kotoran tanah gitu, terus pakai sepatu, celana pendek. Orang yang ngerjain gue itu dia. Masih aja gitu. Gue kecolongan di situ. Saking keselnya tuh, gue nggak ngeliat orangnya udah, cuman dia masih ngeliat. Gue tepok, untung gue alhamdulillah. Gue mikir bayang apa, gue nyari setengah jam tuh. Itu udah jam 3 sore bang. Berarti kan udah jauh kan dari tempat yang pas lu nyari nyasar malam itu ketemu dia. Udah jauh. Udah jauh bang. Tempat sekarang. Udah jauh. Dia ngikutin dong berarti kan dari atas. Kalau feeling gue ketika gue berangkat itu nih dari pos 1, dia udah ada tuh. Dia udah tertarik sama temen gue yang indigo tuh. Berarti dia ngikut naik, ngikut turun ya? Iya, kan gini bang. Kerjaan bener. Kalau setahu gue nih kan, yang namanya ketika hal goib itu udah tertarik kan, dia udah ngecium bau-bau gimana gitu bang. Aura lah bisa dibilang. Terus yang si cewek ini makin gagu, dia masih makin diem. Akhirnya gue bawa kelenengan bang. Gue itu bawa lonceng. Ada 7 biji, gue kasih satu-satu ke temen gue. Yang anak kecil 1, temen gue 1, yang cewek 1. Jadi gue ngapalin lonceng bang. Gue bawa lonceng. Jadi tuh depan dia berdua, gue belakang paling sendiri. Depan gue anak kecil. Jadi gue anak kecil depan lagi cewek cowok gandengan temen gue tuh. Jalan nih bang, aman tuh bang. Pas udah itu udah aman. Cuman pas ke pos 1 sampai ke hutan rimba itu nggak aman. Gak amannya apa? Gue tuh ketemu pendaki lain. Jadi dia yang cowoknya itu tuh yang ngusilin gue, dia ngantem pendaki lain. Iya. Jadi tuh gue pas di pos 1 turun ke bawah itu kan udah agak terjal lagi. Di situ jadi ada orang yang kesurupan, ditolongin sama pendaki lain, nggak mau. Terus pendaki lain tuh malah domelin. Akhirnya kan pendaki kan juga takut tuh di jam 5 sore bang. Iya. Jam 5 sore teman-teman gua udah pakai masang headlamp, gua doang nggak pakai headlamp. Nah si gendut ini nggak pakai headlamp bang. Jam 5 itu udah kayak malam bang, gunung. Terus gue bingung di sini. Gue mau nolongin orang ini, gue tolongin, tau-taunya jebakan. Gue nolongin temen gue yang kena gitu maksud gue. Cuman gue namanya manusia gitu kan, gue masih
kemanusiaan gue ada, gue tolongin juga bang. Cuman dia berontak, akhirnya dia jalan sendiri, dia jatuh ke jurang. Jatuh dia. Ini orang nggak tahu, gue nggak kenal. Tapi Jatuh ke jurang. jatuh itu selamat dong. Selamat. Oh, Masih tolong, baru gue tolongin bang pas jatuh. Temen gue suruh tungguin dulu. Pas gue udah ini naik bantuin dia, ada satu orang yang gue percaya tiba-tiba bang. Dia nanya gitu kan, bang ente base camp Kang Yaman ya? Gue kan ngecamp di base camp Kang Yaman gitu. Iya. Terus gue bilang iya. Oh yaudah bang, gue juga sama kok. Dia ngomong gitu, gue tiba-tiba percaya sama dia. Jadi teman-teman gue yang 3 orang yang gue tadi gue jagain, gue serahin ke dia. Gue jagain ini nih orang yang gak gue kenal. Orangnya tuh gede gitu, lebih gede dari lo bang. Ternyata gue tanya teman-teman mana ditinggalin gara-gara jadi baper. Dia tuh jalan lama. Gue bilang ini salah gitu kan. Yang namanya naik gunung berangkat bareng, pulang harus bareng. Ini malah ditinggalin. Itu yang pertama. Kedua dia nggak bawa headlamp. Ketiga matanya min. Dia tuh pakai kacamata. Aduh, ribet banget dah. Terus gue tuntun pelan-pelan. Gue tuh berdua bang sama orang yang gak gue kenal juga. Cuman tuh orang diem doang, nggak nolongin apa-apaan. Di belakang gue jadi parno juga nih, belakang gue siapa gitu. Iya, tiba-tiba pas lu nengok mukanya rata gitu kan. Kalau rata masih mending bang, kayak tembok. Tuh kalau hancur gitu kan, Iya, hancur. lebih jijik lagi. Gue bingung dah. Pas ke situ gue turun, nggak lama hati gue bunyi. Anak-anak udah pada ngumpul, 10 orang udah ngumpul, gue doang. Di situ gue mikir, apa gue yang diambil ya? Bukan ini bang. Kan kata si yang gue itu ngomong kan, salah satu dari kalian nggak bakal ada yang bisa pulang gitu kan. Oh iya. Sedangkan gue doang, 10 orang temen gue udah di base camp gitu. Di situ hujan makin deras lagi. Di situ di jam 8 malam. Temen gue udah nyampe jam 3. Temen gue yang nyampe tuh jam 6. Yang ketiga orang kecil tuh. Gue jam 8 belum nyampe, masih nonton dia. Padahal udah pos 1 ke base camp itu deket. Cuman dari pos 1 ke hutan rimba itu jalurnya ekstrim bang. Jalurnya setapak gitu. Jadi nuntunnya pelan-pelan. Satu nggak ada headlamp. Terus kedua gue bingung nih emang di belakang gue itu siapa gitu. Gue tanya dia diem. Akhirnya pas gue nyampe hutan rimba, ada ranger sana bang. Ranger sono tuh. Ranger itu bisa dibilang tuh yang penjaga gunung gede lah gitu kan. Iya. Gue udah alhamdulillah tuh bang, gue lepas deh tuh. Cuman sih yang gue heran lagi nih, ini yang satu orang tuh masih ngikutin gue. Itu masih hutan ya bang, soalnya pos rimba dia udah naik ojek. Karena dia pos rimba itu dia tuh udah ini apa namanya itu udah ada ojek. Dia udah naik ojek, gue sendirian bang jalan dan gak ada pakai headlamp, dan itu dia ngikutin di belakang gue. Gue bingung, gue nanya dia diemin. Terus giliran gue diem, dia ngikutin gitu. Dia mukanya kayak kita normal. Pas setelah udah mau nyampe base camp nih, dia ngomong gini ke gue tuh, baru lo doang yang bikin semua tim lo tuh selamat gitu. Ketika gue ganggu, berarti otomatis. Nah ini yang ngikutin gue tuh ternyata sosok yang tadi pertama gangguin gue. Cuman beda penampilan bang. Beda ini doang ya. Beda penampilan. Anjir, gokil. Terus gue diginiin, terima kasih sama yang cewek tadi. Jadi gue bener-bener tolongin. Jadi setiap gue turun itu katanya gue ditolongin tuh sama si cewek itu. Terus gue nyampe base camp, orang base camp tuh bingung, nyangkanya itu gue tuh nggak selamat. Karena gue nyampe base camp itu di jam 9:30, 10. Teman-teman gue udah nyantai tidur, udah pada selonjoran, gue masih belum. Gue tuh lumpur, badan gue tuh udah benar-benar lumpur, nggak kelihatan warna gitu, sampai sepatu gue jebol. Tas gue tuh udah ininya putus lah, keril gue tuh putus, sepatu gue jebol, baju gue kan pakai seragam silat gitu kan. Tuh bentuknya bukan hitam lagi, coklat. Bener-bener coklat. Di situ gue kayak ngerasa alhamdulillah
setelah gue perjalanan, cuman mistisnya nggak habis itu. Gue nyampe Masih ada base lagi. camp, gue ganti baju, gue kan lewat kamar mandi belakang, di belakang gue nemuin dia lagi. Iya. Cak gila, gue sampai bener-bener emosi di situ. Tapi Nggak ternyata nyerah. dia cuman ngasih gue batu cincin sama cincin. Cincinnya itu terbuat dari kayu, gue nggak tahu. Terus batu cincin itu combong. Dia cuman ngomong, gue cuma mau ngasih ini doang. Dan itu gue bingung liat tuh. Cuman gue tanya teman-teman gue tuh nggak ada ngeliat dia. Gue sampai dibilang ngomong sendiri di kamar mandi. Jadi gue mau kamar mandi, gue buka kelar kamar mandi, gue buka tuh ada dia. Dan dia nggak nyebut nama siapa, dia itu siapa gitu. Terus habis itu dia ngilang. Cuman batu cincinnya nyata bang. Hmm. Ini sayangnya gue nggak pakai, masih ada sampai sekarang. Batu cincinnya masih ada. Nah kalau cincinnya dipegang guru gue bang. Jadi gue pas pulang dari sono, gue bilang dapat 3. Kalau kelecinya masih ada, kalau gundunya masih ada sama gue, sama batu cincinnya sama gue. Kalau cincinnya ada, jadi itu bagus tuh, benar-benar kayak akar pohon tapi cincin. Itu dipinta sama guru gue bang. Tuh sampai situ tuh, mistisnya sampai kamar mandi. Oke, lanjut. Berarti lumayan sih ya, apa ya, dia itu emang benar-benar niat ngeganggu kan. Pasti dia. Nah apalagi si cewek indigo ini emang dari awal pasti dia udah ngerasain yang aneh-aneh. Soalnya kan biasa kan kalau ada satu orang yang dia punya kelebihan, misal di si indigo ini bisa ngelihat, bisa Sosok lah. merasakan. Nah si yang di sekitarannya itu yang gak kasat mata itu dia tahu juga, oh ini nih yang punya kelebihan gitu. Misalnya si cewek ini nih ibarat kata matanya nih bercahaya nih kan, terang sendiri gitu. Nah sosok-sosok yang ada di tempat itu tahu nih, oh ini berterang sendiri gitu. Nah makanya bebannya itu indigo tuh gede gitu. Bebannya pasti. Iya, dari awal sampai akhir dia, apalagi kan indigo kan dia lebih lengkap lah penglihatannya. Mungkin ada beberapa yang lu nggak lihat gitu kan. Iya. Yang jelas itu mungkin ya si sosok si cowok itu. Si cowok itu. Tapi indigo tuh mungkin bisa lebih gitu, entah tuh ngelihat makhluk aneh gitu, entah itu mungkin yang gundu itu mungkin di situ ada anak kecil gitu. Gue yakin sih ada anak kecil gitu. Nah gitu tuh, itu sih kayaknya sih beban juga tuh yang indigo tuh. Soalnya dia tuh ngomong, dia itu bisa ngelihat kejadian dia yang yang flashbacknya dia tuh Iya, bisa tahu biasanya dia. begitu. Biasanya orang-orang yang punya penglihatan hanya nggak sebatas melihat yang sosok yang sekarang, tapi dia bisa melihat kejadian apa yang menimpa si sosok itu. Dan bahkan mungkin bisa aja ada beberapa yang bisa melihat ke depan gitu, masa depan gitu, atau masa lalu gitu. Cuma sebenarnya kalau pas baliknya juga masih tetap nggak aman. Jadi pas balik itu gue masih mencar. Iya, apalagi mencar begitu kan. Balik ke Jakarta itu gue mencar bang. Waduh. Temen gue nyasar di Cisarua. Itu yang si Ambon itu tuh nyasar deh Cisarua. Temen gue udah nyampe ini Jakarta ya kan, temen gue udah nyampe Jakarta, yang satu udah di Depok, yang satu udah di Manggarai dan Pasar Rumput. Gue udah di Bojong gitu kan, gue lagi di Bojong kan. Temen gue ada di Citayam, dia masih di Cisarua. Jauh banget itu. Itu yang si Ambon itu. Ya cuman sih kalau udah nyasar di daerah kota mah inilah ya, maksudnya nggak serem-serem banget gitu. Coba kalau masih nyasar di gunung, wah gokil ini. Cuman yang gue buat jadi pelajaran gini bang, makhluk ketika udah nih sosok makhluk goib gitu, ketika udah tertarik gitu sama di dalam diri kita nih, dia pasti ngincernya minta ampun. Iya. Sampai dia kita harus kayak bikin pertimbangan gitu. Ketika kita ngincer dia nggak bakal berhenti ke kita doang. Teman kita bisa kena imbasnya tuh.
pokoknya yang terdekat sama kita itu bisa jadi imbasnya. Kayak gue nih, kayak ngejagain gue makin kena imbasnya tuh. Kalau seandainya gue lebih emosional, mungkin gue bisa kehilangan temen gue semua, kagak satu doang. Ini kayak buat pelajaran gue juga sih. Karena semenjak gue naik gunung gede 4 kali itu biasa aja gue. Iya. Terus kelima ini baru pertama kali gue ngalamin tuh di gunung gede gitu. Kalau di gunung-gunung lain pasti pernah gue. Cuman kalau di gunung gede itu baru ini pertama kali ngalamin sekeren mungkin ini. Gue bisa ceritakan ini tuh kayak keren gitu. Iya. Kerennya itu karena gue tuh selamat, gue berhasil ngebawa teman-teman gue tuh pulang, walaupun dengan hal yang nggak sebagus yang gue mau gitu. Nah, menurut lu kira-kira nih ya, kan lu udah 4 kali kan sama yang sekarang nih. 5 kali jadi. Oh 5 kali jadinya. Nah 4 kali ini kan biasa aja nih. Iya. Menurut lu apa sih penyebab yang kelima ini lu bisa digangguin, bener-bener digangguin parah gini gitu? Pertama, kadang gini kan, ada seseorang itu kadang mau naik gunung itu pengen senengnya doang gitu kan. Terus yang kedua kayak pengen buat instastory doang ya. Iya. Apalagi cewek-cewek tuh kan, sama nggak kekompakan dari pertama awal tuh gue nggak kompak tuh soalnya. Dari jalan itu udah diganggu sebenarnya gue, walaupun beda makhluk halus gitu. Bukan dari gunung gede, dari pertama gue yakin kan tuh dari Bukit Pelangi tuh. Dari awal tuh gue masalah di Bukit Pelangi, gara-garanya ada nggak kekompakan, saling egois tuh. Makanya kalau naik gunung itu bagi gue kalau seandainya nggak kompak bahaya. Terus juga ngaruh, gue bilang tadi, kalau seandainya kita punya temen indigo lah ya bisa dibilang, kalau ketika dia lagi dalam ditarik sama hal-hal goib, kita kena imbasnya tuh. Ya mungkin kita nggak secara nyata gitu, cuma secara kejadian itu benar-benar kita tuh lagi digangguin. Kadang kan orang mikirnya wah hujan, terus kok hujan nggak berhenti, kita yang mikirnya biasa aja. Cuman kalau kita yang bisa ngerasain ini hujan itu kayak seakan-akan bikin ngejebak kita dari pandangan. Karena di gunung itu kalau ketika hujan itu kabut, walaupun apalagi orang yang punya pegangan tuh biasa. Iya. Ngaruh tuh orang-orang yang punya pegangan tuh ke gunung tuh ngaruh. Oke, jadi itulah ya cerita lu waktu di Gunung Gede. Lumayan sih ya, apalagi kan yang bagi gue sih yang kayaknya yang serem itu ketika yang pas minta tolong, Kita tolong tuh. sama yang pas lu balik sendirian tuh apa Itu yang gue bingung tuh sama dia tuh. Itu yang paling gue takut sebenarnya sih yang tadi pertama, yang dia minta tolong gue buka, gue kaget. Itu gue takut banget. Itu tuh selama hidup gue kan gak pernah takut sama gue gitu. Gue biasa aja karena rumah gue dekat kuburan juga. Terus juga gue di kuburan sendiri biasa. Mau kemana-mana gue biasa sendiri tuh. Sampai gue mau di ke Uji Nyali tuh gue biasa aja. Cuma ketika gue ketemu di gunung, dia minta tolong. Karena yang lebih serem itu ketika wujudnya itu manusia juga. Iya. Bukan setan gitu. Menyerup bener-bener wujudnya kayak manusia. Dia minta tolong ngambil jasadnya dia. Kan itu bingung gue. Langsung masuk gue ke tenda. Iya, emang di gunung tuh beda esensinya gitu. Di gunung tuh lebih banyak tuh keanehan, kan mistisnya. Di luar logika lah gitu. Iya, kalau di kampung atau perkotaan itu kan lebih banyak ya. Mungkin kalau rumah kosong itu kan penampakan doang Pasti, gitu, penampakan atau doang. mungkin ada kejadian pembunuhan atau gimana, biasa aja. Kan kalau di gunung kan benar-benar emang di luar apa ya, di luar kuasa kita lah ya. Gunung apalagi kan yang datarannya tuh gede dan kita kecil banget gitu, naik gitu. Nah itu kita nggak Dasar di situ lenyap kita. iya gitu, itu nggak bisa sembarangan kayak di tempat-tempat biasa. Bener. Kayak kuburan mah gimana sih, paling sekalipun nampakin atau ada suara-suara aneh ya biasa lah gitu, udah ya namanya hantu lah ya. Iya. Cuman kalau di gunung itu bahkan bisa membahayakan kita gitu kan, gitu tuh. Oke, itu cerita dari lo. Jadi bagi
kalian nih ke Gunung Gede nih atau gunung manapun lah sama aja ya, ambil hikmahnya aja dari cerita ini. Larang apa kan, pasti kan ada larang-larangan tuh Pasti ada tiap-tiap larangan. tempat no, gunung, tempat, pantai pun ada gitu. Nah itu jangan sampai larangan-larangan itu diabaikan atau dilanggar, disepelekan lah ya. Ya kayak contohnya kan kayak buang sampah aja kan, Iya. setidaknya kan kita mengusik eh, orang apa, Lingkungan dia situ lah. iya lingkungan dia gitu. Kayak ya kita, rumah kita lah ya, orang datang nggak dikenal tiba-tiba buang sampah depan rumah atau dalam rumah kan nggak enak lah maksudnya, pasti marah dong. Pasti. Nah apalagi kan mereka gitu yang udah lama di sana gitu. Nah jadi kita, siapapun kita yang naik gunung itu jaga etika, jaga kebersihan, eh, semua larangan itu di apa ya, laksanain ya, jangan sampai disepelekan lah gitu. Apalagi Demi ini dia lah ya, maksudnya padahal iya, demi apa namanya tuh, demi kenyamanannya dia atau bukan, kalau buat kita demi kebaikan kita oh gitu, iya, daripada kita ngelanggar, kita yang mendapatkan musibah itu yang iya, bahaya. nah, iya gitu. Apalagi kan apa ya, kalau misalkan apalagi ngelakuin hal-hal maksiat, wah itu lebih Waduh, parah sih gitu. cuman banyak juga di gunung tau gerebekan, jadi di tenda-tenda tuh sering banyak. Iya itu, mereka kan pasti mereka tuh sensitif lah gitu. Nah jadi bagi lu yang mau naik gunung, persiapkan hal-hal itu. Nah dan lebih penting jangan lupa banyak zikirkan, bismillah, assalamualaikum, masuk sana gitu. Atau mungkin bagi yang beragama masing-masing itu kan pasti adalah ya salam Pasti. atau bacaan zikiran sebelum masuk ke tempat ya, gitu pasti adalah tiap-tiap agama gitu. Ya mungkin cukup sekian aja lah ya ceritanya. Mungkin nanti masih ada cerita-cerita yang lain, makanya jangan lupa share cerita ini biar yang lain tuh tahu lah gitu kan peraturan-peraturan ketika orang naik gunung. Nah, terus bagi yang mau dengar cerita-cerita yang lain atau cerita-cerita yang udah lama nih di video channel ini, subscribe aja ya biar tahu nih ada notifikasi cerita terbaru, atau mungkin ada di beranda muncul cerita-cerita yang lama. Oke, makasih Terima banyak nih kasih. Reja nih, jadi udah nyumbang nih. Jadi kami tim Gos Amigos undur diri, cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.